Materi ketiga, kelompok 3 ya. Operasi subgraf dulu ya. Untuk materi hari ini kita akan ke materi kelompok 3. Yang pertama itu operasi pada graf. Operasi apa sih? Graf itu kan memang sama-sama himpunan ya. Himpunan titik, himpunan sisi. Himpunan titik, himpunan sisi, dan fungsi keterkaitannya. Nah, oleh karena itu namanya himpunan, itu kan ada operasinya. Di sini akhirnya ada ide juga bagaimana kalau graf itu kita operasikan. Operasi pada himpunan, operasinya apa aja? Ada gabungan, ada irisan, ada komplement. Ya, operasi-operasinya sama kayak itu ya. Di sini operasi pada graf yang kemarin dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Misal ini ada dua graf G dan graf H. Graf G titiknya himpunannya adalah VG, himpunan sisinya EG. Kalau graf H, himpunan titiknya VH, himpunan sisinya EH. Maka gabungan antara dua graf G dan H, ditulis G gabung H kayak biasa ya, adalah himpunan titik gabungan G dan H. Jadi titiknya ditambahkan ya antara punyanya G dan punyanya H, yaitu gabungan misal kalau G punya 3 titik, H punya 5 titik, maka titiknya ada berapa? 8. Jadi ada 8 titik. Dan himpunan sisi E, G gabung H itu sama dengan sisi G ditambah digabung dengan sisi H. Jadi sama aja dengan dua graf langsung dijadikan satu gitu aja. Apakah dua graf itu terhubung, Bu? Ya enggak, cuma dijadikan satu toh ya, numpuk ya akhirnya ya. Nah, ini beda lagi. Sekarang ada penjumlahan graf tambah atau join graf antara G dan H. Ditulis G plus H adalah graf dengan himpunan titik VG plus H, titiknya digabung. Sisinya juga digabung, tapi ditambah dengan sisi lagi. Kalau tadi gabungan kan cuma ditumpuk tok ya grafnya ya, gabungannya keterkaitannya tetap. Tapi kalau penjumlahan ini selain dia ditumpuk kayak tadi, tapi ditambahi lagi dengan sisi. Sisinya apa? Sisi UV, di mana U punyanya VG dan V punyanya VH. Ini saya cobakan. Graf online. Nah, ini ya. Semisal kita punya dua graf. Add vertex yang simple aja ya. 1, 2, 3. Graf seperti ini ya. Connect undirected. Oke, kayak gini. Lalu ada graf lain. Connect Nah, yang namanya print screen bisa nggak ya nggak ditumpuk? Ya apa cara numpuk ya? Nge-crop tapi numpuknya kan tetap ketutupan. Ya ketutupan tetap ya. Yang namanya graf gabungan, kalau hanya gabungan saja itu langsung ini sudah aja. Awalnya kan cuma satu-satu gini tok ya. Ini sendiri. Kalau digabung, ya wes ini jadi satu wes. Tetap terpisah kayak gini. Ya, jadi dua ini tetap kayak gini. Tapi kalau tambah gabungannya tetap ini ditambah dengan sisi-sisi yang baru. Sisi-sisi yang baru sisi apa? Sisi-sisi yang baru adalah UV, di mana U anggota VG dan V anggota H. Berarti ini dihubungkan. Vertex UV. Nah, ini kan punyanya VG, ininya punyanya VH. 1 dihubungkan dengan 4. 1 dihubungkan dengan 5.
1 dengan 7. Ini pertanyaannya ya. Apakah harus semuanya dihubungkan, Bu? Di teorinya tadi nggak ngomong setiap ya. Nanti kita lihat dulu. Ini kita hubungkan semua. 27, 25, 26, 34. Nah, jeleknya ini kalau di sini nggak bisa dipindah-pindah gitu loh. Kalau di tempat satunya bisa pindah-pindah. Apa namanya? Ke green. Tapi dia nggak online. Nah, ini adalah hasil penjumlahan. Kalau yang cuma 2 graf langsung ini graf A, ini graf B langsung dijajar gitu tok. Itu namanya gabungan. Ya, cuma dijajar jadi satu gitu aja, cuma digabung tok. Bukan dihubungkan. Tapi kalau dijajar plus tiap-tiap titiknya dihubungkan, itu namanya penjumlahan. Kita lihat contohnya. Banyaknya. Apa langsung irisan dulu ya? Nah, misal ini ada graf G. VG-nya 1, 2, 3. EG-nya 1, 2, 2, 3. Iya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Enggak. Kelihatan Allah. Ya. Nah, misalkan graf G, VG-nya 1, 2, 3. VG-nya 1, 2, 3. XG-nya 1, 2, 2, 3. Lalu ada graf H, VH-nya ABC, XH-nya AB, BC, CA. Maka gabungannya bagaimana? Gabungannya ya cuma digabung gini aja. Jadi titiknya 1, 2, 3 ABC gitu toh ya. Sisinya gimana? Ya cuma digabung aja. 1, 2, 2, 3 AB, BC, CA. Selesai. Tapi kalau penjumlahan untuk V-nya digabung biasa. Titiknya digabung toh ya. 1, 2, 3 ABC. Tapi untuk sisinya ini kan sisi yang tadi ya sama ini ya. 1, 2, 3 ABC. Ini ya. Ini ya. 1, 2, 3 AB. Ini ya. Sama ya. Ini ya. Digabung dengan 1A, 1B, 1C. 2A, 2B, 2C. 3A, 3B, 3C. Jadi dengan kata lain apa? Setiap titik-titik dari graf yang berbeda tadi digabung. Paham ya? Itu bedanya gabung sama jumlah. Kalau gabung cuma digabung aja, tapi kalau jumlah tiap-tiap titiknya yang berbeda tadi harus dihubungkan, dikaitkan. Dihubungkan ya kalau antar titik. Ini graf G, ini gambarnya graf G, ini gambarnya graf H. G gabung H ya wis ini, G gabung H gini tok. Ya, ini G gabung H. G tambah H, bagaimana? 1A. 1B. Harus setiap. Iya, setiap. Itu jumlah. Ini adalah jumlah. Ya. Ini bentuk jumlah. Nah, di sini ada contohnya. Ini gabung, ya. Ini bentuk yang gabung. Yang bawahnya adalah bentuk penjumlahan. Kalau irisan, apa definisi irisan? Kita cari dulu ya definisi irisan. Irisan pada graf yang tidak saling lepas, G iris H adalah graf dengan himpunan titik G iris H, di mana VG iris VH dan himpunan sisinya EG iris VG. Ini salah kok, VG ya, ini E ya. Ini EG iris EH. Nah, bentuknya seperti apa? Kita lihat. Ada syaratnya, 2 graf bisa diiriskan itu. Ada nggak himpunan yang irisan, kemungkinan irisan 2 himpunan hasilnya apa? Kalau ada 2 himpunan sembarang, dia diiriskan.
Ada berapa kemungkinan hasilnya? Masa apa? Ada 2 kemungkinan. Ada isinya dan kosong. Kalau dia saling asing diiriskan, dia hasilnya pasti kosong. Kalau dia ada yang bersama, anggota bersama, maka dia tidak kosong. Jadi ada 2 kemungkinan. Ini juga sama. Misal VG-nya 1, 2, 3, 4, 5. EG-nya ini ya. Gambar graf G-nya bisa gambar sendiri ya. Loh, iki gak ono contoh iki langsung iku aku soal loh iki sebentar. Ya, ini subgraf C, contoh irisan. Graf G. Graf G. Misalkan graf S dengan IG memenuhi itu bukan. Iya, contoh irisan ya. Kok nggak tak iku masukno ya? Jadi kalau ada 2 graf, grafnya tidak saling lepas. Maksudnya tidak saling lepas. Apakah ada titik yang sama atau ada sisi yang sama? Sisi yang sama pasti titiknya sama nggak? Belum tentu. Masa kalau ada 2 graf memiliki satu sisi yang sama, satu sisi bersama. Oh iya. Apakah titiknya pasti sama? Pasti. Ya pasti ya, karena harus ada titik dulu baru ada sisi. Nah, kalau ada 2 graf yang memiliki titik yang sama, irisannya itu apa? Ya sisinya yang sama, titiknya yang sama aja. Cuma dihapus yang nggak sama. Contohnya kayak gini. Create graph. 1, 2, 3. Ini graf G ya, misal ya. Lalu ada graf H. Graf H-nya itu 3-nya ini tetap ada. Nah, graf G, bentar, connect vertex. Nanti record. Misal ya, ada 2 graf. Graf pertama itu isinya adalah titik 1, 2, 3 dengan sisi-sisinya. Titik 1, 2, 3 dengan sisi-sisinya. Graf kedua, graf H itu adalah 3 titik juga, tapi 3, 4, 5 dengan sisi-sisinya. Maka irisan G dengan H apa? 3 saja. Grafnya 1 titik, yaitu 3. Itu irisan, cuma gitu aja ya. Lalu satu lagi komplement. Yang terakhir komplement. Penghapusan titik. Oh iki penghapusan ndak usah wes. Graf komplement. Graf komplement dari G adalah graf yang diperoleh dengan menghapus sisi-sisi yang menghubungkan masing-masing titik dan menghubungkan titik-titik yang pada awalnya tidak terhubung. Apa maksudnya? Sehingga VG komplement sama dengan VG ini dikomplementkan, ini EG komplement sama dengan EG dikomplementkan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya ini wes ya, ini graf G-nya. Ini 1 graf ya sekarang ya. Tadi kan 2 graf, sekarang tak anggap 1 graf. Ini graf G-nya. Komplement dari graf G ini bagaimana? Apa itu tadi, Bu? Yang terhubung, sisi yang menghubungkan dihapus, titik yang tidak terhubung dihubungkan. 2, 3 digabung 2, 4, Bu. Tak print screen we. Nek kene ibu ya gambarnya ya. Iya. Iya buat iki. Isi backsound, Bu. Isi backsound. Lu ini semua. Ada best maaf Pak senang enggak terus tengah. Oke, contohnya ini ya. Jadi sisi-sisi yang menghubungkan itu dihapus. Ini hapus. Ini hapus. Menghapuskan itu serabi ya. Loh, semua sisi yang menghubungkan itu dihapus. Lalu titik yang tidak terhubung itu dihubungkan. 1 kan awalnya dengan 3. Sekarang berarti dia nggak usah dengan 3, dia harus dengan 2, dengan 4, dengan 5. Lalu
2 dengan 4, 5. 3-nya dengan siapa? Dengan 4. 4-nya? Udah. 2 sudah. Nah, akan jadi graf baru kan? Graf dengan sisi yang warna hitam. Itu adalah graf komplement. Oh. Ya mesti tahu ngono maro ditambah liyane situ ngono dipindah. Nah, tapi semua sisinya itu dihapus, lalu yang tadinya tidak terhubung kita hubungkan. Itu adalah komplement. Gampang ya. Daripada buktikan bahwa ini adalah grup, lebih mudah ini adalah graf. Oke, itu materi tentang operasi pada graf. Kita selanjutnya akan berada pada subgraf. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada subgraf. Apa itu subgraf? Nah, tadi kalau kita sudah ada operasi irisan, gabungan, komplement, itu kan pada sama kayak himpunan ya. Nah, sekarang namanya himpunan itu kan punya subset. Himpunan itu punya himpunan bagian. Aduh, kok salah terus ya. Himpunan itu kan punya himpunan bagian atau subset. Namanya himpunan bagian atau subset itu kan berarti sebagian atau seluruhnya ya. Ini juga sama. Yang namanya graf itu punya subgraf. Subgraf ini apa? Berarti kalau grafnya G, H itu subgrafnya, maka H subgraf G jika apa? Titik-titiknya H itu adalah titik-titiknya G. Subset dari titik-titiknya G. Sisi-sisinya H itu adalah subset dari sisi-sisinya G. Cuma gitu aja. Lalu WH itu adalah sebagian dari WG. Si H itu adalah sebagian dari si G. Ketika H subset G tetapi H tidak sama dengan G, maka ditulis kayak gini. Allah, ini proper subset sama ya, kayak proper subset ya. Jika H subgraf, maka G adalah supergraf. H kan anaknya, G kan yang besar ya. H ini subgraf, G ini supergraf. Boe ngono ya. Sebuah subgraf dikatakan merentang. Nah, ini ada kata-kata ya, spanning. Nah, ini nanti ada spanning tree juga. Sebuah subgraf dikatakan merentang jika apa? Jika VG sama dengan VH dan ini kurang ini. Sebuah subgraf dikatakan merentang jika VG sama dengan VH sama dengan VG dan seluruh titik-titiknya terhubung. Jadi syaratnya subgraf merentang ini ibunya atau G-nya itu harus terhubung dulu ya. Masih ingat ya terhubung ya? Kemarin udah nguji kekuatan keterhubungan kan? Dipotong 1, dipotong 2, dipotong 3. Kemarin sudah nguji itu. Mohon maaf sebentar ya. Halo, assalamualaikum Bu. Merentang ya. Oke. Subgraf merentang ya. Jadi subgraf merentang ini khusus untuk graf terhubung. Jadi ibunya harus terhubung dulu ya, baru kita bisa mencari yang namanya subgraf merentang. Ibu sambung. Jangan ibu sambung, ini ibu kandung kok. Baru menemukan subgraf merentang. Nah, misal ini G-nya. Ya, ini ibunya. Subgraf merentangnya itu yang mana? Subgraf merentang itu berarti adalah subgraf yang memuat semua titik-titik pada G dan terhubung. Titiknya harus termuat semua, tapi sisinya nggak harus semua. Nah, itu namanya subgraf merentang. Kalau contoh graf apa? Katanya titiknya semua Bu, yang G1-nya kok. Ini kan nggak ngomong subgraf merentang, cuma contoh, ini contoh gambar subgraf. Ini baru contoh gambar subgraf aja. Jadi subgrafnya itu boleh kayak G1, boleh kayak G2. Tapi apakah ini subgraf merentang? Bukan. Dia subgraf merentang kalau VH sama dengan VG. Jadi harus sama titiknya. Semuanya titiknya ada dan teriku. Nih, G1 dan G2 adalah subgraf dari G. Jika VH sama dengan VG, maka H dikatakan subgraf merentang dari G. Karena VG2 kok sama dengan G sih?
Enggak ya, aku salah ya. Ya Allah, siapa sih yang ngetik iki? Enggak tahu. Nah, ini yang bawahnya. Jadi sekarang kita lihat contoh yang bawahnya. Ini G-nya. Ini G1 dan ini G2. Nah, kalau kayak gini G1 ini subgraf tapi dia tidak merentang. Kalau G ini subgraf dan dia merentang. Ada yang namanya lagi subgraf maksimal. Apa itu subgraf maksimal? Subgraf maksimal itu adalah subgraf yang memenuhi setiap sisi EH dan sisinya dan titiknya VH. EH itu kan sisi. Kalau VH itu berarti titik. Berlaku E terkait dengan V di H jika dan hanya jika E terkait dengan V di G. Apa sih maksudnya? E terkait dengan V di H jika dan hanya jika E terkait V dengan G. Berarti dirinya sendiri. Subgraf maksimal. Saya tuliskan aja wes tak gambar no. Apa sih subgraf maksimal? Nah, subgraf maksimal itu seperti ini. 1, 2, 3, ikut makan gini ya. Connect vertex. Oke, kita ke definisinya tadi. Subgraf maksimal adalah subgraf memenuhi setiap sisi EH dan VH. Jadi setiap sisi di subgrafnya, setiap titik di subgraf berlaku EH terkait dengan V di H jika dan hanya jika E terkait V di G. Sekarang ini subgrafnya ya. Bagaimana cara membuat subgraf? Kalau dihapus. Jadi subgraf. Misal saya pertanyaan gini, ini saya kasih graf, buatlah 50 subgraf. Bisa enggak? Bisa. Capai. Satu titik saja, itu sudah satu subgraf. Tak hapus satu tok gini, ini sudah subgraf. Tak hapus tengahnya saja, ini sudah subgraf yang berbeda. Tak hapus ini, itu sudah subgraf yang berbeda. Sudah dapat berapa tadi? 3. 4 sama yang satu tok tadi ya. Kalau titik tok semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 subgraf. Oke, tambah dihapus tadi tambah 3 sudah 9. Berarti kurang berapa? 41. Kenapa? Coba kalau kita hilangkan titik ya. Boleh. Kalau titik yang dihilangkan, sisinya ikut hilang. Ingat, ini juga suatu subgraf. Meskipun titik nggak jangkep, boleh, tapi dia nggak merentang. Subgraf itu suka-suka, tapi kalau subgraf merentang itu adalah subgraf yang memuat semua titik. Lalu subgraf merentang maksimal itu semua titik dan terkait. Ini merentang. ya. Ada lagi nggak subgraf merentang yang lain? Ada. Merentang. Untuk ibu ya dapat tas. Kalau tak habis lagi? Nggak merentang. Kamu nggak merentang? Turun. Tidak terhubung. Oh iya. Tadi kan mintanya kalau merentang maksimal tadi harus terhubung semua kan? Jadi kalau misal tak minta subgraf merentang itu banyak sebenarnya ya, nggak hanya satu. Jadi kalau kembar satu kelas itu berarti contekan. Ini subgraf terinduksi nggak usah, yang penting tahu yang namanya subgraf. Gampang ya. Simple graph ini kalau sudah tahu ya, yang namanya simple graph atau graph sederhana itu adalah graph yang tidak punya loop dan tidak punya multiple. Ini loh. Graph sederhana itu adalah graph yang tidak memuat loop dan tidak memuat sisi ganda. Jadi kalau misal ada graph seperti ini kan punya loop, punya sisi ganda. Misal perintahnya buat dia menjadi graf sederhana, hapus sisinya, hapus loopnya ya.
Agar dia menjadi simple graph, ini dihapus. Ini hapus. Ini hapus. Ini hapus. Maka akan jadi graph yang dengan tebel ini ya. Itu adalah simple graph. Graph sederhana itu adalah graph yang tidak memiliki sisi ganda dan tidak memiliki loop. Nah, ini contoh. Ini ada suatu graph G. Maka spanning subgraphnya apa? Boleh seperti ini, spanning subgraphnya. Ya. Spanning subgraph dengan sederhana. Subgraph merentang sederhana karena dihapus tadi ya. Kalau ini cuma contoh subgraph aja, ya. Boleh subgraph kayak ini, boleh suka-suka. Masih satu titik aja boleh. Ya nggak boleh cuma kalau ada sisi yang melayang tanpa ada apa-apa. Nah, bagaikan itu ya, ada kepala melayang tanpa ada kaki dan tangan. Kenapa? Unsum. Nah, berikutnya, loh ini banyak ya materinya ya. Matrik keterkaitan. Ini kemarin sudah paham apa belum? Belum. Kalau kita graph itu kan bentuknya titik dan sisi, tapi kalau kita dalam pemrograman komputer, bayangkan Anda kan sudah pernah coding ya, sudah bisa coding kan? Sudah tahu MATLAB kan? Sudah tahu pemrograman kan? Apa bisa kita ngitung dari gambar? Enggak, tulisan kan ya, ketikan ya kata-kata, kode-kode. Salah satu yang bisa diproses dalam satu MATLAB itu ada namanya array. Masih ingat array? Lupa? Array itu adalah bentuk matriks. Boleh command window. Itu ada salah satunya bentuk matriks. Jadi memang teori graf ini itu adalah ranahnya ranahnya orang teknik informatika sama sistem informasi. Orang matematika mempelajari graf ini dari sisi matematisnya saja, tapi untuk pemrogramannya itu orang teknik informatika. Karena itu untuk mempermudah mereka memprogramkan ini kayak Google, bayangkan Anda memakai Google Map, apakah Google Map itu gambarnya muncul begitu aja? Enggak kan? Pasti komennya berbentuk sandi-sandi dan tulisan. Nah, untuk mempermudah itu maka dia dibuat dalam bentuk representasi matriks. Jadi graf yang awalnya Anda tadi gambarnya seperti ini. Mana sih tadi? Graf Anda yang awalnya gambarnya seperti ini. Kalau diubah ke dalam komputer, ini nggak akan bisa masuk kayak gini. Gimana kita nginputnya? Ke dalam program kita hanya bisa nginput kita hanya bisa nginput dalam bentuk ketikan kan, atau array kalau dalam itu. Ini akan diubah menjadi matriks. Bagaimana caranya? Langkah-langkahnya. Ada dua jenis matrik pada teori graf. Matrik keterkaitan dan matrik keterhubungan. Kalau keterkaitan itu di bagian kolomnya itu, bagian barisnya itu adalah titik. Ini titik, bagian barisnya adalah titik. Kolomnya adalah sisi. Jadi coba Anda lihat grafnya ini tadi punya berapa sisi? Ada 7 sisi, berapa titik? 4. Ada 4 titik, 7 sisi 4 titik. Maka untuk matrik keterkaitan atau incidence matrik bentuknya adalah 4 kali 7. Nah, langkah pertama untuk membuat incidence matrik, kita hitung titik dan sisinya. Titiknya berapa? Sisinya berapa? Titiknya 4, sisinya 7. Maka matriksnya adalah matriks 4 kali 7. Lalu, ini hanya untuk itu aja ya, untuk bantu ngitung aja ya. Jadi yang ini nggak harus, yang ini nggak harus ditulis. Boleh matrik aja. Sebenarnya matrik aja, tapi untuk mempermudah aja. Jadi 4 kali 7 itu, 4 itu apa? Baris pertama itu berarti titik 1, V1, V2 sampai V4. Ini adalah sisinya, kita urut E1 sampai E7. Lalu apa isinya? Bagaimana cara mengisinya? Kita mulai dari E1. Coba lihat. E1 itu menghubungkan siapa? V1 dan V2. Definisi dari matrik keterkaitan adalah sebentar. Ini ya, V1 dengan V2. Berarti ini diisi 1. Yang ini diisi 1.
Yang lain diisi apa? 0. Kenapa? Karena satu sisi hanya menghubungkan tepat 2 titik. Nah, karena itu untuk yang ini nggak bisa untuk loop. Untuk itu berikutnya, untuk buku yang lama itu nggak bisa loop. Tapi untuk yang baru ternyata loop itu dipakai dia jadi 2 inputnya. Jadi itu perkembangan ilmu. Karena itu matematika itu nggak selamanya 1 tambah 2 sama dengan 3. Bisa aja 1 tambah 2 sama dengan 1. Kenapa? 1 tambah 2 sama dengan 1 ketika modulus 2. Modul 2. Ya, jadi matematika itu bukan ilmu pasti sebenarnya ya. Bisa berubah. Ini juga sama, bisa berubah. Awalnya hanya 1 dan 0 aja isinya, tapi dalam perkembangannya nanti ada diisi 2, yaitu untuk loop. Sekarang kita setelah E1 kita lihat E2. Apa dipindah ya, Gio? Ininya dipindah ke sana biar gampang. Apa? Picture formatnya ini in front. Kayak gini kelihatan ya? Oke, lalu kita lihat sekarang E2. E2. Ini ya, E2. V1, V2. Berarti V1-nya 1, V2-nya 1, yang lain 0. E3. V2, V3. V2, V3. V2 1, V3 1. Yang lainnya 0. E4. E4. V3, V4. 1, 1. Berarti ini 0, 0. E5. V1, V4. V1, V4. V1-nya 1, V4-nya 1. Yang lain dikasih 0. Gampang ya. E6. V4, V4 kan? Ini dikasih 2. Kalau dulu nggak boleh, kalau sekarang boleh dikasih 2. Itu gimana? 1. Iya, kan 1. Jadinya 2 kan? Nanti ada aturannya sendiri, ada sifat sendiri dari insiden ini. E7. V1, V3. 1, 3. Yang lainnya 0. Sekarang coba kalian jumlahkan setiap baris. Berapa ini? 2. Ini 4. Sekarang coba lihat V1. Berapa derajatnya? 4. 1, 2, 3, 4. Masih ingat cara ngitung derajat ya? 1, 2, 3, 4. V1 4 derajatnya. Coba V2 berapa derajatnya ini? 3. Benar nggak V2 3? Benar. V3 berapa totalnya? 3. V3-nya juga 3. V4 4. 4 juga kan? Nah, kalau kalian bisa ngecek kayak gini, tahu kalau ini benar. Kalau itu nggak cocok, ya berarti salah. Sekarang coba lihat ke bawah, total. Berapa totalnya? 2. Semuanya pasti 2. Jadi kalau kalian nyontek, nulisnya miring, dan jadinya 0, 1, 1-nya sampai 3, totalnya 3, pasti saya coret. Kalau totalnya miring dan iku pasti salah kalau kayak gitu ya. Nanti kita tetap ada satu kuis lagi ya tentang ini, buat matrik ini gampang kok. Jadi sudah paham cara membuat matrik insiden ya? Ya, cara ngeceknya juga sudah paham. Oke, gampang ternyata. Nah, di sini sudah saya simpulkan, masing-masing kolom bernilai 2. Masing-masing baris itu adalah sama dengan derajatnya. Kalau untuk melihat sisi rangkap itu bagaimana? Berarti ada kolom yang memiliki entry sama, kembar. Coba ini lihat, E1 dan E2 sama nggak? Sama ya? Maka dia adalah sisi
rangkap. Kalau kita ditanya, graf ini punya berapa sisi rangkap? Yaitu E1 dan E2. Apakah punya loop? Punya, yaitu yang nilainya 2. Nah, sekarang materi keterhubungan atau adjasensi. Kalau tadi kan insiden. Insiden itu antara sisi dengan titik. Kalau adjasensi atau keterhubungan itu adalah dengan titik dengan titik. Nah, ini lebih gampang ini definisinya ya. Jadi, materi keterhubungan itu titik dengan titik. Caranya sama kayak tadi. Tak copy paste lagi ya. Copy. Nah, bisa dilihat ya ini. Grafnya ada berapa titik? 4, ada 4 titik. Maka kalau kita mau buat materi keterhubungan atau adjasensi, dia adalah kita buat dulu matriks 4 kali 4 titik kali titik ya. Oh, gampang ini. Iya, gampang. Titik kali titik 4 kali 4. Lalu, bagaimana cara mengisinya? Sekarang lihat, V1 dengan V1 ada isinya enggak? Enggak ada, berarti dia diisi 0. V1 dengan V2 mau ngisi nyamping apa mau ngisi secara horizontal apa vertikal? Sama aja. Mau yang mana dulu? Vertikal apa horizontal? Horizontal, boleh. V1 V2. V1 V2. 2 sisi kan? 2. V1 V3. 1. V1 V4. Berapa? 1. V1 V2. 2. V2 V2? 0. V2 V3? 1 yuk. V2 V4? 0. Enggak terhubung ya. V3 V1? 3 dengan 1 yang menghubungkan. 3 dengan 2? Ini ya, 3 dengan 2 yang menghubungkan hanya 1. 3 dengan 3? 0. 3 dengan 4? 1. 4 dengan 1? 1. 4 dengan 1, 1 dengan 4 sama enggak? Sama. Lalu 42? 0. 43? 1. 44? 1. Sekarang coba diperhatikan. Kalau di total sama dengan berapa kalau secara baris? 4. 2 tambah 1 tambah 1, 4. Ini apa 4 ini? Jumlah titik. Jumlah titik? Derajat V1. Ini berapa? 3. Ini derajatnya V2. 3 kan? 1, 2, 3. Derajatnya V2. Dan ini semua ditotal kalau derajatnya sesuai berarti dia benar. Lalu kalau kita total ke bawah gimana? 4. 4, 3. Sama ya. Ini jadi juga derajat. Dan sekarang kita coba lihat ini. Coba perhatikan yang kalau ini simetri utamanya ya. 1. Nah, ini simetri utama kan? Bagaimana antara atas dan bawah? Simetris. Jadi dia simetris terhadap diagonal utama. Ini adalah matriks keterhubungan. Gampang nggak? Gampang. Tinggal pasti latihan gampang. Udah selesai untuk yang operasi subgraf matriks keterhubungan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.